Siap-siap tahun 2023 kalian bisa dapat banyak duit dari video pendek. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Juju Onyol Ekes Konyol di channel pendidikan. Iya. Seperti yang aku omongin di awal, di tahun 2023 itu video pendek vertikal itu akan manggung. Oh my god! Contoh, sudah ada TikTok yang sudah bisa kita lihat betapa kuatnya di sosial media. Lalu ada Instagram Reels yang bisa memberikan banyak jutaan views. Bahkan YouTube juga nggak mau kalah, ada namanya YouTube Shorts. Terus apa istimewanya YouTube Shorts? Kamu nanya? Nih, aku pengen ngasih tahu ya. Sebelumnya aku berterima kasih karena YouTube Indonesia kemarin datang ke kota Palembang. Nih, ID card-nya ya, resmi dari YouTube Indonesia. Dan aku pengen ngasih tahu, YouTube Short ini benar-benar harus kita manfaatin. Aku pribadi juga belum main YouTube Short, tapi udah mau mulai. Dan aku kayaknya bakal bikin satu lagi channel yang fokus untuk bahas tentang YouTube Shorts. Dan aku udah mulai coba bikin konten. Dan bolehlah kalian subscribe di channel aku yang baru ini ya. Nice. Jadi isinya tentang short semua. Nah, kenapa YouTube Short ini harus dimainkan? Jadi di tahun depan YouTube Short udah bisa dapat duit alias udah bisa dimonetisasi. Siapa sih nggak pengen dapat duit ya kan? Nah, selain Google AdSense video panjang atau long video, sekarang di YouTube juga ada namanya video pendek yang bisa dimonetisasi, yaitu lewat YouTube Shorts. Gimana syaratnya bang? Aku nih dari video panjangnya belum bisa dimonetisasi, video pendek apalagi? Nah, ini kesempatan buat kawan-kawan. Seperti yang kita ketahui, YouTube Short ini kan viewsnya berjuta-jutaan ya kalau misalnya kita bisa viral. Nah, YouTube memberikan syarat. Jadi syarat pertama itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Yang kedua, dia lewat jalur short, yaitu punya 1000 subscriber dan 10 juta views dalam waktu 90 hari. Oh my god! Bisa gak kira-kira ya? Nah, kita nggak tahu, coba-coba ya. Karena rata-rata video short ini unpredictable, alias kita tidak bisa prediksi. Beda kayak YouTube yang video panjang ya, itu kan bener-bener banyak ngedit. Kalau ini nggak perlu ngedit, one shoot bisa. Jadi tunggu apa lagi kawan-kawan? Nah, fakta unik tentang YouTube Shorts yang harus teman-teman ketahui. Jadi ini aku udah sembarang ngomong karena aku udah ikut acara kemarin di Palembang YouTube Shorts. Sombong amat. Faktanya YouTube sekarang 70% itu banyak orang nontonin video pendeknya YouTube, alias video panjang nggak terlalu banyak. Makanya nggak heran kenapa video panjang sekarang viewsnya anjlok, ampun. Channel YouTube aku bisa kalian lihat nih, ampun, yang pening kepala aku. Cuman jadi ini emang jadi bukan masalah, tapi kayak jadi challenge tersendiri buat kreatornya mikir atau muter otak untuk membuat dua konten, video panjang dan video pendek. Asia. Nah, kalau saran dari tim YouTube Indonesia, ya kita gunakan YouTube Short ini buat kayak trailernya video panjang kita, bebas. Jadi kalian bisa potong-potong. Contoh yang paling nampak itu video-video stand up comedian. Banyak kan potongan-potongan beat-beatnya itu dipotong jadi satu video shorts. Jadi ini udah kebayang lah di kepala kalian ya. Nah, yang kedua, banyak banget tiba-tiba YouTuber baru yang subscribernya gila-gilaan, viewsnya gila-gilaan. Bahkan aku punya temen itu bisa 2M coy total viewsnya, cuman gara-gara YouTube Short. What? Jadi ini kesempatan buat kita yang pengen banyak subscriber ataupun bisa pengen menjangkau banyak lagi penonton baru dari YouTube Short ini. Menarik ya, harus kita mulai nih. Dan yang ketiga yang harus kalian tahu adalah yang tadi enak, tapi ini nggak enaknya YouTube Short ini kadang viewersnya jutaan, tapi ketika video panjang viewersnya kecil. Nah, ini jadi challenge buat YouTuber itu sendiri. Ya begitulah challenge-nya yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Nggak bareng-bareng sih, aku dewean sih kali. Cuman kalian bisa membedah dewe. Jadi kalian harus mempersiapkan video panjang dan juga video pendek untuk di tahun 2023. Jadi lumayan effort ya untuk ngedit video di YouTube ya. Melihat fenomena sekarang yang semuanya video vertikal ataupun video pendek, makanya YouTube kayak gak mau ketinggalan juga. Karena seperti yang kita ketahui, TikTok itu luar biasa banget. Video viral-viral di YouTube, di TV itu semuanya berasal dari TikTok kebanyakan ya. Reaction, video-video TikTok. Makanya YouTube Short pengen hidupkan sendiri.
Nice. Dan aku apresiasi dari YouTube karena YouTube bakal keren banget nih membuat konsep. Jadi bakal ada hashtag juga tiap minggunya, challenge tiap minggunya. Dan yang paling aku surprise adalah YouTube itu sudah peduli untuk kreator-kreator kita di daerah. Jadi mereka akan datang ke kota-kota buat ngasih tahu tentang YouTube Short, komunitasnya. Waduh, ini apresiasi buat YouTube. Jadi kalau ada yang bilang, aduh ngapain sih jadi content creator? Pikir-pikir lagi coy, 2023 ini bakal eranya content creator. Mungkin, tapi balik lagi, kan pilihan semuanya ada di tangan kalian. Makanya kalau sudah ada YouTube Short dan semua platform menggunakan yang namanya video vertikal pendek, ini kesempatan buat kawan-kawan untuk menjadi yang namanya real content creator. Cuman aku nggak tahu juga nanti YouTube ini gimana, kan banyak juga yang bikin channel re-upload dari konten-konten video panjang orang dipotong-potong. Nah ini aku nggak tahu, jadi ya kita berlomba-lomba aja untuk bikin real content. Siapa tahu ada peraturan dari YouTube yang videonya re-upload tidak bisa dimonetize. Kasian deh lo. Nah satu lagi yang harus teman-teman tahu soal copyright. Nah di YouTube Short ini kan dia konsepnya hampir kayak video vertikal di platform-platform kayak TikTok, Instagram dan lain-lain. Nah itu copyrightnya jadi sangat tinggi dan ini masih berpengaruh ke channel YouTube kita. Bayangin lagi viral lagu A yang lagi tren, kita pakai di YouTube dan kena ke channel kita, kan bahaya. Jadi ini jadi aware tersendiri buat konten kreator kedepannya yang ada di YouTube. Jangan sampai kebanyakan ngupload video short atau copyright, kalau ampun channel kalian bisa kena copyright strike dan kena ban, jadi itu bahaya. Oke, mungkin segitu aja videonya dari aku dan selamat berkarya teman-teman. Mulai sekarang kita banyakin konten short mungkin ya, boleh